Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Dini Auli Andin dan teman-teman saya. Saya Ibnu Faujan Akbar. Saya Faiz Maulana Maghribi. Saya Dia Sepul Hayat. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yaitu pot bunga dari botol bekas. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha kerajinan pot bunga dari botol bekas didasarkan pada pertimbangan bahwa botol bekas mudah didapat di lingkungan sekitar. Dan usaha kerajinan pot bunga dari botol bekas ini sangat mudah karena dapat dikerjakan di rumah. Selain itu, usaha kerajinan pot bunga dari botol bekas memiliki keuntungan yang cukup besar karena kerajinan pot bunga dari botol bekas banyak diminati masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang membutuhkan pot bunga untuk berbagai keperluan. Ada yang membutuhkan pot bunga untuk hiasan dan ada juga yang membutuhkan pot bunga untuk tempat atau wadah tanaman hias mereka. Hal ini tentunya menimbulkan ide dan peluang usaha kerajinan pot bunga dari botol bekas. Yang kedua, analisis peluang usaha. Usaha kerajinan pot tanaman dari botol bekas cukup menjanjikan dikarenakan hampir semua orang menyukai tanaman. Jadi tidak sedikit pula orang yang membutuhkan pot tanaman ini. Harga yang kami jual juga sangat terjangkau untuk semua kalangan. Jadi siapapun bisa membelinya. Bahan baku yang kami gunakan adalah limbah botol plastik yang dapat merusak lingkungan. Dengan dibuatnya pot dari barang bekas ini membuat kita bisa meminimalisir pencemaran lingkungan. Jadi sudah pasti banyak pencinta alam yang mendukungnya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertimbangan seseorang dalam membuka usaha. Yang pertama, faktor keuntungan. Yang kedua, faktor penguasaan teknis. Yang ketiga, faktor pemasaran. Yang keempat, faktor bahan baku. Yang kelima, faktor tenaga kerja. Yang keenam, faktor modal. Yang ketujuh, faktor resiko. Yang kedelapan, faktor persaingan. Yang kesembilan, faktor fasilitas dan kemudahan. Dan yang kesepuluh, faktor manajemen. Presentasi akan dilanjutkan oleh Faiz Maulana Maghribi. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang kekuatan pertama ada bahan baku sangat mudah didapat karena menggunakan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Kekuatan yang kedua, harga yang terjangkau karena usaha ini menggunakan barang-barang bekas. Dan kekuatan yang ketiga, semua kalangan bisa menggunakan produk ini. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketahanan kurang karena produk ini menggunakan barang-barang bekas. Dan yang kedua, produknya mudah untuk ditiru oleh para pesaing. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, hampir semua orang menyukai tanaman hias, jadi tidak sedikit juga orang yang akan membutuhkan produk kami. Yang kedua, masih sangat jarang sekali di lingkungan ini yang membuat usaha kerajinan pot dari botol bekas. Dan yang ketiga, mendapatkan dukungan dari banyak orang perihal usaha ini karena usaha ini dapat mengurangi limbah yang mencemari lingkungan. Yang selanjutnya ada threat atau hambatan. Yang pertama, munculnya pesaing yang memproduksi barang yang sama namun lebih unik dengan harga lebih terjangkau. Dan yang kedua, persepsi masyarakat terhadap produksi barang yang menggunakan bahan baku dari bahan bekas. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Dias. Untuk selanjutnya itu sumber daya yang dibutuhkan. Kesatu, terdapat 5 orang yang membuat produk kerajinan ini, yaitu Dini Aulia Andin, Faiz Maulana Maghribi, Dia Sepul Hayat, dan Ibnu Faujan Akbar. Yang kedua, money. Untuk membuat kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang berupa pot bunga dari botol bekas membutuhkan modal kurang lebih sebesar 36.000. 3. Bagian material. 1. Botol plastik bekas. 2. Cat warna putih. Ketiga, cat warna hitam. 4. Bagian mesin. 1. Gunting. 2. Cutter. 3. Kuas. 4. Spidol. 5. Bagian metode. Pertama, buatlah pola yang semenarik mungkin pada botol yang akan dibuat pot. Setelah membuat pola, potonglah pola yang sudah dibuat pada botol.
wadah. Setelah memotong pola, lalu cat berwarna putih pada botol yang sudah dipotong tadi. Lalu keringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, buatlah gambar atau hiasan pada pot semenarik mungkin. Terakhir, keringkan di bawah sinar matahari dan pot siap dipakai. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibnu Faujan Akbar. Selanjutnya keenam, analisis biaya produksi. Analisis bahan yang digunakan. 1. Botol bekas Rp0. 2. Cat warna putih Rp15.000. Ketiga, cat warna hitam Rp15.000. Total biaya produksi bahan yang digunakan yaitu sebesar Rp30.000. Analisis alat yang digunakan. 1. Gunting Rp0.000. 2. Cutter Rp0.000. 3. Kuas Rp6.000 dan spidol Rp0. Total biaya produksi alat yang digunakan yaitu Rp6.000 dan total biaya keseluruhan yaitu Rp36.000. Harga jual pot bunga sebesar Rp15.000. Harga jual untuk 3 pot bunga Rp15.000 kali 3 sama dengan Rp45.000. Laba penjualan pot bunga Rp45.000 dikurang Rp36.000 sama dengan Rp9.000. BEP produksi yaitu Rp36.000 dibagi Rp15.000 sama dengan 2,4 dan BEP harganya yaitu Rp36.000 dibagi 3 sama dengan Rp12.000. Selanjutnya ketujuh, strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran, kita dapat memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang ini dengan menggunakan handphone atau memanfaatkan media sosial untuk menawarkan produk yang akan kita pasarkan. Dengan kata lain, kita akan memasarkan produk dengan cara 1. Menentukan target marketing, 2. Aktif mengikuti buzzer dan pameran, 3. Memanfaatkan media website, 4. Mempromosikan di sosial media kita, dan 5. Menawarkan kepada orang yang dekat dengan kita untuk meminta komentar atau saran, dan dilanjut dengan pemasaran yang lebih meluas. Dilanjut kesimpulannya adalah dengan memperhatikan kebutuhan di lingkungan sekitar dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kami dapat membuat produk kerajinan dan limbah berbentuk bangun ruang. Modal yang dibutuhkan untuk pembuatan pot bunga ini kurang lebih Rp36.000. Tujuan dan membuat produk kerajinan dari limbah berbentuk bangunan ruang yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar akan pot bunga. Pot bunga ini memiliki fungsi pakai dan fungsi hiasan. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.